ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk ngaji tentang muamalah di masjid yang penuh berkah ini. Dan kajian ini kajian rutin. Kita udah 4 kali pertemuan. Oh, ini kali keempat. Ini kali keempat. Taib, kemarin sampai mana? Syarat-syarat jual beli 7 tuh ya, udah selesai semuanya ya. Taib. Sekarang setelah belajar tentang syarat-syarat jual beli, kemudian syarat jual beli, kemudian definisi jual beli, arkan jual beli, sekarang nyampe pembahasan qabdul mabi, pembahasan serah terima barang yang kita beli. Ada serah terima barang yang kita beli. Perlu difahami, akad jual beli yang sudah berlalu penjelasannya itu memberikan faedah perpindahan hak milik dari penjual ke pembeli. Itu definisi apa? Jual beli, berpindah hak milik dari penjual ke pembeli walaupun belum terjadi serah terima. Itu definisi. Nah, berarti pengkobetan yaitu serah terima itu berarti apa? Tidak sekedar hanya bersifat hak milik, karena jual beli itu menjadi sah, ya kan, walaupun
belum ada pengkobetan, kan itu kan, walaupun belum ada pengkobetan. Karena dengan Anda pakai segoh jual beli, terpenuhi rukun, terpenuhi syarat, sudah berpindah. Misal kayak gini, saya pakai telepon, Pak, harga semen berapa jenengan? Dia bilang per sak itu 60.000. Oke Pak ya, saya beli. Terus kemudian ima dengan bentuk utang atau cash ya. Tapi dengan telepon tadi itu sudah sah transaksi jual beli. Apakah di situ ada serah terimanya? Belum ada pengkobetannya. Pengkobetannya. Bagaimana ada kobet? Pembeli tidak datang, kemudian tidak memindah barang yang dia beli, atau si penjual tidak memberikan hak sepenuhnya, ini sudah milikmu, terserah kamu, kan gitu kan. Itu kan sekedar hanya oke, saya jual sekian, oke, udah gitu aja. Nah, berarti belum ada serah terimanya. Nah, dari pemahaman tadi berarti serah terima itu adalah bentuk tambahan, tidak sekedar hanya akad transaksi jual beli. Berarti ada namun zaid, ada tambahannya, ada tambahan yang menjadikan itu adanya kobet. Nah, kemudian setelahnya, kalau sudah paham tadi, maka apa akibat barang sebelum dikobet dan setelah dikobet? Itu apa efek daripada pengkobetan serah terimaan itu apa? Maka dua perkara yang mendasarinya. Yang pertama adalah sebelum ada pengkobetan, berarti barang itu belum boleh digunakan untuk transaksi ulang, transaksi lagi. Belum boleh ditransaksikan lagi. Tidak boleh ditransaksikan lagi. Transaksi lagi itu setelah ada serah terima, baru boleh dijual atau ditransaksikan lagi. Misalnya kayak tadi semen tadi yang saya telepon, ini sekarang saya coba contoh ya. Pemilik toko lagi kosong semennya, lalu dia telepon di pabrik, di gudangnya, di produsennya, dia bilang ada semen, ada Pak. Oke, saya beli ya, 1000 sak, sudah transfer selesai. Nah, pertanyaan pertama adalah pihak toko dengan pihak pabrik tadi sudah sah jual belinya? Sudah sah, aman. Tapi pertanyaan kedua, pihak toko tadi boleh nggak berjualan semen tadi kepada orang lain? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena belum ada serah terima, belum ada pengkobetannya. Nggak boleh dia bilang ini sudah milik saya. Kita katakan kobet itu sesuatu yang lebih dari sekedar hak milik.
Nah, itu memang milikmu, udah sah itu menjadi milikmu. Benar, nggak salah. Itu milikmu. Tapi permasalahannya Anda belum bisa mengkondisikan barang lalu bertransaksi dengan transaksi lain, baik itu dijual belikan atau disewakan atau dia lainkan, kecuali ada penyerahan terlebih dahulu, ada pengkobetan terlebih dahulu, baru Anda bisa menjualnya lagi. Bisa dipahami? Baik. Misal lebih gampangnya begini, biar lebih enak lagi, biar contoh lebih enak, lebih paham. Saya biasa jualan madu, kemudian stok madu saya habis, berarti saya belum punya barang kan, dan nggak mungkin saya jualan saya nggak punya barangnya. Maka saya kulak dulu, saya telepon dulu, Pak, madunya, stok madunya di antum ada, mau pesan berapa? Saya bilang 100 kilo. Jelas Pak? Oke. Baik, pertanyaan di sini, nanti bayarnya 1 bulan bayar, paham ya? Berarti transaksi ini sama nggak? Sah, tapi dengan akad utang ya, utang. Kemudian saat itu datang orang beli ke saya, Ustaz, ada madunya. Oh, stoknya habis ya, tapi saya sudah beli gitu kan. Antum pesan berapa? Saya pesan 5 kilo Ustaz. Nih lewat telepon Pak, lewat teleponnya 5 kilo. Datang lagi sampai habis 100 kilo. Maka saya telepon lagi pihak kulaan saya, Pak, tolong kirimkan ke alamat ini 5 kilo, Pak, alamat ini 10 kilo, alamat ini sampai habis 100 kilo. Paham Pak ya? Transaksi saya dengan orang-orang tadi, ya kan, dengan menyuruh mengirim kulaan saya yang saya kulain tadi ke orang-orang tadi, itu nggak boleh. Loh, itu kan sudah miliknya Ustadz. Iya, memang milik saya, karena saya sudah beli. Itu baru perpindahan hak milik dari penjual ke pembeli. Itu jual beli. Tapi barang itu belum bisa saya transaksikan lagi ke orang lain, kecuali saya sudah mengkopetnya. Maka bagaimana cara terbaiknya? Ya, kirim dulu ke rumah saya. Paham ya? Berarti kan sudah saya serah terima kan barangnya kan Pak? Kirim dulu ke saya, baru saya jual ke pembeli tadi. Ini lebih ribet atau bahkan lebih ribet dan pengeluaran lebih banyak. Tapi itu syariatnya. Memang ribet dan lebih banyak pengeluaran. Ribetnya gimana? Ya saya harus memilah-milah lagi, terus saya butuh biaya pengeluaran 2 kali, pengiriman dari kulaan saya dan pengiriman kepada pembeli saya. Tapi kalau dari pihak yang saya beli, yang saya kula, hanya 1 kali biaya, dan saya juga nggak ribet. Saya duduk manis ya, udah dapat duit dan dapat keuntungan. Nah ini nggak boleh. Anda harus serah terima dulu. Misal kayak di BMT sekitar kita yang mereka mengatasnamakan syar'i,
Misalnya kita datang ke BMT, Pak, kami pengen beli mobil gitu kan, sifatnya gini, ya aku utang lah gitu kan. Maka lihat BMT karena asasnya syar'i ya, dia nggak mau ngutangi, Pak. Kalau ngutangin akad utang, saya nggak dapat keuntungan, ya, saya nggak dapat keuntungan. Terus gimana? Gini aja, tolong tulis mobil apa yang kamu inginkan, ya kan, ditulis mobil ini. Nah, maka pihak BMT langsung telepon pihak showroom, paham ya? Maka terjadilah akad antara BMT dengan showroom, mobil ini selesai. Ketika selesai transaksi, maka si BMT telepon yang ingin beli mobil tadi, Pak, mobil sudah saya beli, monggo Bapak datang ke showroom, ke BMT dulu. Oke. Ini masih mending Pak, sodo syar'i ya, berbeda di perbankan yang lain yang dia belum beli sudah transaksi dengan saya. Ini kan BMT syar'i ya, sudah beli barang. Kalau di beberapa bank yang lain mana ada beli, ya kan? Ini berarti BMT sudah memiliki barang. Lalu dia transaksi ini. Kata BMT, ini saya kulaannya mobil itu 250 juta. Ya nggak apa-apa disebutkan dasar kulaannya. Maka saya jual ke kamu harga 300 juta dengan cicilan sekian 2 tahun lunas. Paham ya? Kalau terlambat tidak ada penundaan, ya. Mantap ya. Kalau terlambat tidak ada penambahan dan tidak ada denda. Agak sering enggak ini ya? Oke ya? Tulis seret. Nah, tinggal antum ke showroom itu dan datang ke showroom itu. Paham ya? Jadi yang utang tadi bahasanya itu datang ke showroom sendiri, ya. Terus menanyakan mobilnya mana. Setelah diberitahu ada buktinya, dia langsung pulang, selesai. Ini benar nggak akad ini? Satu yang kurang pas di mana? Di serah terima BMT belum ada pengkobotan dengan pihak showroom. Dia belum boleh bertransaksi dengan siapapun. Supaya benar, seharusnya pihak BMT membawa pembeli ke showroom dulu, lalu BMT serah terima dulu mana kuncinya, mobilnya mana, maka dia pindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, Mas, ini sudah tak obet, nah sekarang sudah layak kita transaksi. Harusnya begitu. Tapi kan lebih ribet, ya enggak? Tuh ya, insya Allah ya, paham ya? Nah, ini semua berdasarkan dengan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, "Man ibta'a ta'aman fala yabi'u hatta yastawfiyahu." Kata Rasulullah, "Man ibta'a, barang siapa yang membeli ta'aman, makanan, fala yabi'u, maka jangan dia jual ke orang lain lagi." Loh, itu kan dia sudah beli tuh. Berarti akad jual beli sudah sah. Ya, kan malibta atau aman, barang siapa yang membeli makanan, berarti transaksi jual beli telah sah. Apa kata dia? Fala yabi'u, jangan dia jual. Gak boleh dijual ke orang lain, gak boleh. Gak boleh dijual ke orang lain, gak boleh.
baik jual beli atau diakadkan sewa menyewa atau apa, nggak boleh Pak. Hatta yastawfiyahu, sampai dia ada serah terimanya lagi, sampai dia serah terima. Berarti syarat untuk bisa dijual belikan lagi harus ada serah terima. Nah, dari hadis ini menunjukkan transaksi yang kedua itu menjadi batal kalau tidak ada serah terima dari pembeli. Batal Pak, karena larangan fala yahu, nggak boleh dia jual lagi, nggak boleh dia jual lagi, nggak boleh, sampai dia harus mengqabdnya terlebih dahulu, sampai dia mengqabdnya lebih dahulu. Bisa dipahami insyaallah ya. Dan ini banyak kaum muslimin jatuh di sini. Transaksi mereka sering jatuh dan salah di sini. Mereka tertipu dengan kata itu milik saya, sudah milik saya, sudah berakad. Maka seakan-akan ya sah-sah aja kan gitu kan, sah-sah saja seakan-akan, padahal itu tidak pas. Untuk BMT tadi, surah gambaran yang saya terangkan tadi itu masih diperdebatkan ya, tapi kita tidak melihat di perdebatannya tadi, tapi yang kita lihat adalah belum ada serah terima dari BMT, tapi kemudian dia sudah jual ke orang lain lagi, yaitu yang nggak benar. Poin yang kedua, apa akibat sebelum qabd dan setelah qabd? Setelah qabd itu berarti setelah ada pengqabdan, dhamana itu artinya apa? Ganti rugi, ganti ketika ada hal-hal terjadi ya, ada ganti ruginya, itu sudah ditanggung oleh pembeli, berpindah dari penjual ke pembeli. Tapi jika belum ada qabd, maka apa? Dhamana tetap menjadi tanggung jawab penjual. Bisa difahami? Baik. Contoh tadi ya, pas tadi kita teleponan tadi Pak ya sama pihak bos madu atau bos semen tadi, ternyata terjadi kebakaran. Maka siapa yang nanggung semen saya yang sudah saya beli kemudian kebakaran? Siapa? Membeli atau penjual? Penjual nggak boleh bilang, loh ini kan milikmu, kamu sudah bayar, ya sudah, resiko kamu. Nggak bisa Pak, nggak bisa, karena belum ada serah terima, belum ada penyerahan secara fisik. Maka berarti apa? Itu tetap dalam tanggungan kamu. Berbeda kasusnya begini, pembeli datang ke sana, kemudian dia sudah menserah terimakan secara fisik
ini wis ya. Kalau barangnya otomatis nih udah dipanggil nih Pak, sini Pak barang sampean ini Pak. Nah segera sampean pindah soalnya semen ini akeh. Kecuali satu semen ya pindahan Pak. Kalau satu semen nih saya pindahan dari tempatku ini ke tempat yang lain lah sebagai pensahan transfer serah terima. Ini semen ini sewu ya kalau dipindah ya pegel Pak. Tapi kalau tidak jenengan sudah datang nih ini sudah ini. Nah segera dipindah, segera nanti bawa pulang. Pokoknya aku seorang gelintang jawab. Kata si penjual, kata pembeli, ya wis wis gampang wis. Maka berarti kalau sudah begitu apa yang terjadi? Bukan lagi tanggung jawabnya penjual, tapi tanggung jawabnya siapa? Pembeli. Karena sudah ada penyerahan, serah terima sudah ada, tapi dianya aja yang tidak mau mindah. Jelas ya? Paham gimana ya? Jelas? Baik. Kemudian seterusnya serah terima dobetnya gimana supaya jelas, karena serah terima ini kan butuh ada ketentuannya ini kata mujmal dalam syariat, kata mujmal dalam hadis. Rasul mengatakan hatta yaqbidahu, sampai dia mengkoboknya, ada serah terimanya. Nah, ketika ada lafaz yang dari syariat itu mujmal dan syariat tidak merinci bagaimana mujmalnya qobd, maka berarti kulluha yurja'u ilal urfi, serah terima itu dikembalikan kepada al-urf. Maka urf menyatakan ini serah terima, maka itu dihukumnya apa? Serah terima. Bentuk serah terimanya nanti urf yang menentukan. Misal kayak jual beli rumah sama tanah, masa dipindah Pak? Bicaranya pindah tanah, bicaranya pindah rumah, kan nggak bisa. Maka bagaimana caranya? Kembalikan ke urf. Gimana urfnya? Pak, ini kuncinya, terus ini apa? Suratnya, monggo ini sudah milik jenengan, ini Pak sudah tak pasrahkan ke jenengan, semuanya ini monggo masuk. Berarti namanya serah terima kalau gitu Pak. Nggak mungkin jenengan pindah, bicara pindah tanah, bicara pindah tanah nggak bisa. Baik, jikalau berbentuk kayak makanan, kayak baju, kayak alat-alat yang bisa dipindah, maka pindahan Pak, dari tempat jualan ke tempat yang lain, pindah. Bahkan kalau bisa keluarkan dari toko, ya, keluarkan dari toko, biar jelas. Kalau bisa, tapi kalau enggak ya pindahan aja dari satu ke satu. Karena HP bisa dipindah, baju bisa dipindah, makanan bisa dipindah, sesuatu yang bisa pindah, maka itu betul serah terima. Emas perak, bagaimana kodenya? Serah terima dengan tangan, ya, serah terima dengan tangan. Beli emas sama perak bisa dipegang tangan, ya pokoknya sesuatu itu bisa lah, gitu ya. Baik, kalau uang gimana? Pegang tangan ya. Dan yang semisalnya kayak mobil, bagaimana mobil?
ya bisa dipindah dari showroomnya dengan diserahkan apa? Kunci mobilnya, BPKB-nya, STNK-nya dan seterusnya. Nah ini semua yarji ilal urfi. Pertanyaan selanjutnya, boleh nggak pembeli tadi untuk mengqabd? Untuk mengqabd menyuruh orang lain, imam temannya, yang lainnya untuk mengqabdnya, boleh apa enggak? Boleh, sebagai wakil dari dia. Tapi nggak boleh sekedar ngomong, Pak, aku wakilnya si pembeli, mana barangnya, lalu dia pergi. Nggak bisa, Pak. Ya Anda nggak sekedar ngomong toh, mana serat terimanya, barangnya kamu apain, kamu keluarin apa enggak, kamu pindah atau enggak, kamu udah dapat kuncinya atau enggak. Kadang-kadang kan barangnya sama, diletakkan di tempat yang sama, nggak dikai kunci tak ya, itu belum serah terima, itu barangnya belum kamu pindah kok. Ini harus jeli loh Pak ya, harus jeli. Karena barang itu tidak sekedar hanya kamu pakai, tapi Anda sudah bertransaksi lagi sudah ini. Faham ya, insya Allah ya, jelas? Ada pertanyaan seputar qobd Pak? Ibu-ibu mungkin? Apa itu sama dengan masalah ini? Lain Pak. Tidak ada masalah di sini Pak. Di sini nggak ada maklar, dia beli sama apa? Ya bentuknya dia transaksi Pak. Tapi kalau dibikin maklar ya dia malah, kalau maklar lebih luas lagi Pak. Bentuknya begini aja maklar ini kan. Dia nggak punya barang, dia nggak punya barang, terus kemudian dia udah sampai mau beli ini, dia hanya kasih, dia nggak punya barangnya, terus dia ngasih contoh. Ini di online banyak banget nih. Dia nggak punya barangnya Pak. Dia nggak punya barang, terus kemudian dia juga bukan wikalah dari pemilik barang. Dia sekedar pasang contoh di mana, nyomot dari mana nggak tahu, nyomot ya. Terus dia iklan di situ Pak. Dia jual beli di lapak itu Pak. Ketika ada pembeli pesen sama dia, ya udah, mana duitnya? Gitu ya, mana duitnya? Dia kirim dulu duitnya, baru dia cari barangnya. Ini maklar yang haram ini Pak. Dia belum punya barangnya, batal transaksi ini. Dan ini rata-rata dilakukan oleh banyak kaum muslimin. Hanya sekedar pajang lapak, pajang barang di lapaknya dia, gitu kan? Di lapak online-nya dia Pak. Baru dia mana pembeli, duit lagi Pak tanpa modal ya, tanpa modal duit wakil, dia tinggal tidur di rumah ya kan, tinggal main pajang, aktif di dunia maya, wis aman. Nah ini banyak real kaum muslimin bertransaksi yang semisal ini, padahal jatuhnya batal transaksinya karena haram, dia mendapatkan uang itu. Nggih. Oh berarti maksudnya udah ada pengiriman ya dari pihak. Iya, dari pengiriman sudah di toko. Nah sudah pindah itu nggak apa-apa. Sudah pindah dari apa? Dari toko kulaan ya ke depan toko jenengan, itu sudah nggak apa-apa. Udah aman. Karena sudah pindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Enggak, jangan dibongkar. Sekalian aja
dikirim ke ini nggak apa-apa, itu sah karena sudah ada serah terima. Serah terima nggak mesti harus dibawa ke tempat toko kita, nanti kerjaan 2 kali, pengangkatan 2 kali, nggak mesti harus, itu sudah mencukupi itu. Bahkan kalau andai kata misal contoh pembelinya ada di samping atau toko yang jenengan kulaan itu ke arah sana, jenengan tinggal aja datang ke toko yang jenengan kulaan, kemudian menemani supirnya kan, itu sudah dipindah dari tempat toko ke mobil gitu kan. Bawa mobil sopo lah popo, sepenting udah dipindah, dipindah. Barakallahu fikum, hikmah daripada pengkopetan itu begini teman-teman semuanya. Karena pengkopetannya karena jual beli belum sempurna kan Pak ya. Terus dari pihak penjual suruh ngirim ke pembeli gitu ya kan, suruh ngirim ke pembelinya kamu gitu kan, sedangkan itu belum ada serah terimanya. Bisa jadi begini, penjual telepon, loh kamu oleh rego piro? Wah regone 200.000 lah gitu, contohnya begitu, per 1 kilo. Duh kok larang tenan, wong toko aku wae mek 50.000 lah kok didol 200.000 lah kan. Nah piye Pak coba, kan bermasalah jadinya. Maka bisa jadi iblis datang ngasih bisikan, ya wis batal no wae, mas tuku nang aku wae. Atau besok-besok tuku nang aku wae mas, lu enak, lu murah, tamen tak kai 60.000 wis, ya kan Pak? Lah, terus apa yang terjadi? Karena kesalahan kamu, maka terjadilah permusuhan antara dia dengan penjualnya. Wah kamu temen ngambil apa? Ngambil pelanggan gue, tak patahin nih. Nah itulah masalahnya itu Pak. Coba kalau dia sesuai dengan syariat, kan barang dikirim kamu serah terimakan dulu, udah wes nggak ada hubungannya dengan apa, dengan penjual, udah aman, udah aman. Kalau bisa dipahami kita lanjut. Bisa tanya Ustaz. Oke. Kalau ada orang jualan, ya, terus kita carikan pembeli, begitu dapat dia sudah beli, kita dapat 2% dari pembeli, terus 2% dari penjual. Dia itu gimana? Aman-aman aja Pak, nggak ada masalah. Selama Anda maklar yang dapat izin. Maklar itu kan akan menjadi sah manakala dia dapat izin mencari pembeli Pak ya, itu dapat izin dari penjual. Nah ketika dia dapat izin dari penjual supaya sah, maka di situ ada 2 akad. Akad yang pertama, Pak ini tolong jualkan dengan harga 100 juta, saya contohkan Pak, maka jenengan dapat 2%. Berarti Anda nggak boleh membeli lebih daripada itu. Andai kata Anda beli lebih daripada itu, berarti lebihnya bukan miliknya Bapak, karena Bapak dapat sudah 2,5%. Ternyata Bapak pintar menjualnya, ternyata dapat 150 juta. Maka 50 juta masuk kantongnya Bapak, dapat lagi 2,5%, karena jenengan ngomongnya ke dia 100 juta sesuai akad yang pertama, nggak boleh. Ada akad yang kedua, Bapak dari saya pokoknya 100 juta, terserah Bapak jual berapa. Nah itu nggak apa-apa Pak,
mau jenengan naikkan gitu 150 apa 200 juta ya selama jenengan dodoli ojo larang-larang gak laku-laku gitu ya. Ya itu jenenge memadorotkan pihak apa? Pihak penjual ya kok laku-laku piye sih? Ya iya piye jane laku lho sampean ngedoli wae apa setengah apa keuntungan 100%. Jika ngedodol 100 juta dele untungnya mari ngono 200 ya gak laku lah kan itu. Ya itu jenenge memadorotkan. Nah, ketika Anda ngomong lagi kepada penjual kan, pada penjual, ya pada pembeli, aku punya barang bagus. Nanti kalau apa, kalau deal ya, aku ke ono ya, gak apa-apa jenengan sah-sah aja. Yang penting udah ada kesepakatan. Dapat dari apa, penjual, dapat dari pembeli. Apa-apa. Sepenting Anda wis ono wikalah dari pihak penjual. Jikalau tidak ada wikalah, ya kan, dari penjual, maka istilah fikih namanya tasarrufun fuduliyun. Tasarrufun fuduliyun itu maklar yang dia jual barangnya orang, tapi tanpa ada izin dan tanpa ada wakil wikalah dari pemilik barang. Kemudian dia cari, kayak tadi tanah Pak, ngerti kalau tanahnya itu dijual dengan harga sekian gitu, ngerti jenengan. Terus jenengan cari pembeli, jenengan kan disuruh menjualkan boten, tapi jenengan cari pembeli. Ketika dapat, jenengan transaksi sama dia dengan harga 160 juta. Jenengan transaksi sama dia Pak, oke. Setelah transaksi, jenengan datang ke penjual, Pak, saya jualkan apa jenenge tanah jenengan tadi dan sudah saya akad harganya 150. Ojo ngomong 100 Pak, nggak boleh jenengan, karena jenengan nggak dapat apa-apa, jenengan membantu menjualkan kok, ya nggak boleh. Jenengan ngomong saya jualkan mobil jenengan apa tanah jenengan dengan harga 120 juta. Nah, jika lalu si pemilik barang ini mengokekan, transaksi menjadi sah. Tapi kalau nggak oke, maka transaksi jenengan tidak sah. Kenapa nggak sah? Karena jenengan nggak ada izin kan, ya nggak? Beda dari maklar pertama tadi jenengan dapat izin. Ini nggak ada izin jenengan itu. Jenengan pengen berbuat baik, gitu. Nah, terus kemudian jenengan gak dikai opak sama penjual, ya menengok, gak usah gremeng. Menengok, gak usah gremeng. Kamu kok, loh itu kan haknya dia Pak, karena jenengan tidak ada akad sebelumnya. Nah, wis tak jual 150 loh, 150 itu uang barangnya dia, butuh barangnya jenengan. Ya enggak, itu butuh barangnya dia. Loh, cuma jenengan berbuat baik kan wae gitu kan. Ya mungkin jenengan ngomong itu orang nggak punya terima kasih gitu ya. Ya urusan dia, itu bab lain gitu kan, bab lain. Itu bab lain, tapi urusan dia apa jenenge gak ngei jenengan itu gak dosa Pak. Cuma nggak perhatikan ngono wae ya kan. Orang nggak perhatikan kan belum mesti dosa. Ya kan? Nggak sopan itu belum mesti dosa. Oke. Jadi harus bedakan ya. Nggak sopan itu belum mesti dosa. Tapi nggak pantas ngono ya. Orang ditolong gua kok. Kayak duit ya Allah gitu. Lah ada kali jenengan dikai apa jadi bensin tapi apa selama itu terima itu jangan terima kan. Gak gelem terima ya wis gitu ya. Wis ora saking ngrasani gitu loh. Oh salahmu dhewe kok. Kecuali ngene jenengan sih. Nggih, harus dari awal. Makanya jenengan ketika ada pembeli teleponan sama si penjual itu sih ojo transaksi sih. Aku tak telepon sih. Pak, iki apa jenenge aku lihat pamflet apa jenenge apa tulisan atau kabar dari konco lah ya kan. Jadi jenengan pengen dodol mobil atau tanah. Yo, aku pengen dodol tanah. Wis, piye?
aku jualkan terus aku kayak piro ngono Pak, atau piye nae lah wis jenengan oleh pembeli deal, udah aman kan, tinggal sedikit caranya aja loh. Jadi kan nggak ada ilmu nih, maka main get aja gitu loh Pak. Jadi ketika jangan punya ilmunya, wah iya sih punya si wae tak akadkan dulu sama dia gimana bagusnya, aku gimana mendapatkan keuntungannya, selesai sudah. Yes, aman ya? Alhamdulillah. Selanjutnya pembahasan kita sekarang babul khiyar Pak. Hak pilih. Pembahasan kita sekarang membahas babul khiyar. Babul khiyar. Apa itu khiyar? Sebuah hak yang diberikan oleh orang yang bertransaksi, baik pembeli atau penjual, atau yang menyewakan dan yang mau disewakan itu punya hak untuk melanjutkan atau untuk membatalkan. Paham nggih? Jadi itu namanya khiyar. Khiyar itu sebuah hak yang syariat berikan kepada orang yang bertransaksi, hak untuk melanjutkan atau untuk membatalkan. Ini otomatis sudah transaksi Pak, sudah transaksi, sudah selesai transaksi, syariat masih tetap memberikan hak pilih untuk lanjut atau untuk batal. Nah ini kalau orang yang bertransaksi nggak punya ilmunya ini serepot Pak ya. Oh sudah akad kok dibatalno, ora iso lah gitu kan, ngono ora iso lah, gak lah gitu kan. Padahal secara kacamata Islam itu masih ada hak khiyar, itu masih ada. Nah, paham ya? Oleh karenanya ya kaum muslimin harus belajar, belajar. Nah, hak khiyar ini itu banyak macamnya, macamnya. Macam pertama adalah khiyarul majlis, namanya khiyarul majlis. Orang yang bertransaksi punya hak untuk melanjutkan atau untuk membatalkan selama masih di majlisul akad. Selama mana? Di majlisul akad sampai berpisah ya, sampai berpisah. Contoh Pak ya, biar paham ini. Saya beli HP Pak di counter, sudah saya bayar, udah transaksi Mas, jalan sudah selesai transaksinya. Saya dan pembeli dan penjual masih di tempat transaksi. Paham ya? Masih di tempat transaksi. Ngobrol apalah, ngobrol masalah rumah tangga, ngobrol masalah apalah gitu. Atau masih nunggu istrinya belanja di tempat yang lain, dia nunggu di situ sampai setengah jam Pak, mikir, pembelinya mikir nih larangan apa enggak, dipikir-pikir sambil lihat online,
online, tetet online kan. Tuh, kelarangan lagi. Kelarangan lagi gitu kan, kelarangan lagi. Wes, panggil penjualnya, Pak, aku batal Kak Sido tuku. Nah, paham gitu? Ya selama belum dibuka, belum ada syarat kan, nanti kecuali kalau si penjual mensyaratkan apa, ya ojo dibuka sebelum, ya kalau dibuka kabeh ya ora iso lah gitu kan. Nah, yes. Ini nggak ada itu Pak, maksudnya masih aman, masih utuh lah gitu kan, nggak ada apa-apa gitu. Pak, batal Pak. Maka sah, boleh yang membatalkan, boleh. Loh, kan sama beli Pak. Ya kan? Ya iya memang sudah aku beli, tapi kan ada khiyar majlis. Kita belum berpisah nih. Dari tadi saya tetap di sini. Saya nggak berpindah. Dari tadi saya masih di toko ini. Saya belum pindah, bergeser sama sekali. Berbeda kalau jenengan bertransaksi terus jenengan sudah pindah geser ke kamar mandi atau sudah ke sono wis udah meninggalkan tempat akad lalu balik mana wis Pak, hilang sudah, khiyar majelis sudah hilang. Ini dari awal setengah jam jenengan belum berpindah sedikit pun dari toko itu, belum pindah sama sekali. Maka itu namanya khiyarul majlis. Anda punya hak untuk lanjut atau untuk batal. Nah ini kadang-kadang kan gak diterima oleh siapa? Wah mau opo iki syariat opo iki lho kok ngono piye lho iki syariat lho kok ngono piye kok. Ingat Bapak ya, titip poin, selama pembeli atau penjual belum meninggalkan apa? Tempat majelis itu. Nah kayak gini, penjualnya udah masuk rumah, toko ini di depan Pak, berarti dia udah masuk rumah, udah selesai Pak ya, berarti apa? Berarti sudah nggak ada khiyar majlis karena dia sudah pergi. Jadi kedua orang ini belum berpisah dari tempat akad. Aman kayak ini Pak? Dong purai. Berdasarkan hadis Hakim Ibnu Hizam radhiyallahu ta'ala anhu, kata Rasul alaihi salatu wasalam, al-bai'ani bil khiyari malam yatafarraqa. Al-bai'ani, dua orang yang bertransaksi masih punya hak pilih, malam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah. Maka jelas ini Rasul menetapkan di sini khiyarul majlis, masih punya hak pilih, masih punya khiyar untuk melanjutkan atau untuk membatalkan. Nah, sampai kapan ini khiyar majelis? Sampai berpisah dari tempat akad. Berpisah dari tempat akad. Baik ya, jelas ini insya Allah ya, Masya Allah.
Baik ya. Apa hikmah dari syariat khiyar majelis itu, Pak? Hikmahnya adalah bisa jadi antara pembeli dan penjual itu tergesa-gesa, kemudian nanti menyesal, belum ta'ani, belum berhati-hati, belum mikirkan secara dalam. Maka dengan adanya khiyar ini, maka insya Allah masing-masing memikirkan untuk lanjut atau tidak. Nah, terusnya, bagaimana khiyar majelis melalui HP? Bagaimana khiyar majelis melalui HP? Kan secara badan sudah terpisah kan? Gitu? Secara badan sudah terpisah. Tapi transaksinya melalui HP. Maka khiyar majelis jikalau transaksinya melalui HP itu terputus pembicaraan, berhenti, HP dimatikan, itu berarti apa? Khiyar majelis sudah habis. Tapi selama HP itu masih berbunyi, walaupun transaksinya sudah selesai, tapi ada pembahasan apa? Selainnya, yang itu membutuhkan setengah jam, taruhlah setengah jam itu Pak ya. Ternyata setelah setengah jam, waduh, jenengan iling, loh kan ini kan pernah sudah kubeli atau kemahal atau apa? Ya Pak, batal Pak ya. Loh gak iso Pak, oh sudah kamu beli kok. Loh Pak, ini kan masih di khiyar majelis. Khiyar majelis yang mana? Wong kita ini sudah jauh dari badan kita kok. Iya Pak, dari tadi HP belum saya matikan. Kita masih ngobrol. Maka khiyar majelis ketika lewat telepon adalah dengan apa? Dengan berhentinya telepon. Tapi ketika Anda sudah berhenti, pas transaksi berhenti Pak ya, mari ngono, sabar telepon lagi. Nah, ya, telepon lagi. Udah Pak, habis. Khiyar majelisnya sudah habis. Karena teleponnya udah mati, jenengan baru telepon lagi. Nah, penelponan yang kedua dari yang pertama tadi itu dianggap baru, dan khiyar majelisnya nggak bisa, kecuali Pak sudah habis khiyar majelisnya, nanti masuk bab baru, bab iqalah. Beda lagi bab iqalah. Bab iqalah itu sebenarnya masing-masing tidak punya hak untuk membatalkan karena sudah lepas khiyarnya. Itu kebaikan orang aja, kebaikan budi pekerti yang baik dia saja. Contoh nih, saya beli HP nih Pak, terus nggak ada khiyar sama sekali ya. Udah aku pulang ke rumah nih. Tapi khiyar majelis sudah terputus kan Pak? Wes. Pas di rumah diseneni kalau bojo Pak. Tuku HP larang-larang nggak ngerti toh. Anaknya lagi apa? Butuh sekolah, butuh wong tua model apa? Dia cari Pak. Dia ngomong gak betah suaranya Pak. Dia ngomong wis kata gak sampean batal no. Gue beli gawe jatah wis. Diancam Pak gawe jatah wis bisa bayangkan. Nah dia nggak bisa mau membatalkan, nggak bisa karena udah sah, terjadi transaksi udah sah dan dia nggak memiliki khiyar majelis.
Dan khiyat-khiyat yang lain nggak punya dia. Lu membatalkan apa? Oh, sekarang diri kok. Paham ya? Nah, akhirnya ke ikolah. Datang jenengan ke counter lagi, Pak. Mohon maaf gitu kan. Aku mulai di sini kalau bujuku lah, boleh nggak kembali? Nah, kata pihak toko boleh kembali, tapi dikurangi, paham ya? Dipotong. Nah, itu bukan babul kola, itu transaksi yang kedua, jual beli lagi itu namanya. Itu bukan Anda mengembalikan barang lalu Anda dapat duitnya, bukan, jangan dodol mana ke dia. Mungkin nih kebanyakan gitu kan ya, dipotong kan, ya wis tak balik no, ya wis tak terima barangmu, tapi dipotong lah. Pemotongan itu jadinya jual beli, bukan jadi ikola. Ikola itu sebuah sifat yang baik, akhlak yang baik. Antum yang seharusnya tidak ada pembatalan dari pihak syariat, Anda bergaya sudah daripada kamu dimarahin mesti kamu mana barangnya, ini duitnya utuh, itu namanya mengembalikan, Pak. Duduk akad baru lagi. Tapi kan banyak kan yang ada tadi dipotong, gitu, dipotong kan? Tep. Selanjutnya, nggih. Ya? Nggih, DP jenenge, tanda jadi ku DP. Nggih, iki jenenge DP. Nggih. Tiba-tiba diberikan bukan persiapan untuk kembali datangnya uang, sehingga dia proses beberapa prosesnya mungkin karena di dua itu karena dia lama itu ada ini. Jadi saya belum tahu. Jadi gini, ini surah yang bagus ditanyakan. Jadi ada seseorang, misal contoh mau beli tanah dengan harga 5M, misal contoh kan, ya harga besar lah begitu. Dan ini tidak mungkin punya uang cash 5M itu, otomatis kan berproses, dia harus berjual rumah, jual tanah yang lain dan yang lainnya. Lalu dia ngasih bahasa orang DP, ada uang pengikat dengan 5 juta. Nah, di sini barakallahu fik, harus ada sebuah akad baru dari pihak pembeli atau penjual. Sampai kapan? Itu harus ada, Pak. Karena kalau tidak ada akad itu, maka itu jadi horor, nggak jelas sampai kapan. Jadi salahnya nggak ada akad ini sampai kapan, Pak? Harus ada waktu yang ditentukan. Nah, ketika misal contoh kita batasi sebulan, Pak ya, sebulan. Ternyata sebulan dia tidak bisa memenuhi perjanjian yang ada, maka menjadi batal.
5 juta biasa di masyarakat diambil oleh pihak apa? Penjual. Apakah itu sah? Terjadi perbedaan di antara ulama menjadi 2 pendapat, Pak. Pendapat yang paling kuat sah. Dia ambil 5 juta itu. Kenapa? Karena pembatalan bukan dari pihak penjual, tapi pembeli yang tidak bisa memenuhi syaratnya. Dan itu imbang, Pak. Kenapa kok imbang? Karena waktu sebulan itu ada orang yang ingin membeli tanah tadi, nggak bisa karena sudah dibeli oleh orang. Paham gitu? Maka dari jarak sebulan tadi kan nganggur. Nah, nganggurnya inilah sebagai ya tanda apa jenisnya kerugian kamu lah. Maka 5 juta itu untuk kompensasinya lah kan begitu. Dan itu saja Pak, ada masalah. Kecuali kalau pembatalan itu belum waktunya, dibatalkan oleh penjual, palino, kawamu sembatal, kok malah DP kamu ambil, nggak iso. Nah itu namanya jual beli dengan DP. Jelas? Masuk ke lagi ya. Apakah sah sebelum akad lah ya, pembeli atau penjual bersepakat nanti nggak ada khiyar majelis ya, paham ya? Nanti nggak ada khiyar majelis ya. Oke, sepakat, maka sah, nggak apa-apa. Jikalau kedua belah pihak sudah sepakat meniadakan khiyar majelis, maka sah untuk disepakati. Poin selanjutnya, tidak boleh ada khiyar, ada tipu muslihat. Berpisahnya itu ada unsur kesengajaan biar batal khiyar majelisnya. Kalau ada kata ada unsur khiyal, tipu muslihat untuk menggugurkan khiyar majelis, nggak boleh. Contoh, Anda sudah tahu untung nih, gitu kan? Maka biar nggak ada khiyar majelis, maka dia punya niatan untuk pergi dari majelis itu, padahal nggak ada tuntutan yang menuntut Anda untuk berpisah, itu nggak ada. Tapi Anda lakukan ini demi tipu muslihat, supaya ada pembatalan, supaya khiyar majelis itu menjadi batal. Nggak boleh itu, Pak. Kata Nabi SAW, wala yahillu lahu ayyufariqa sahibahu khasyatan ayyastaqilahu. Nggak halal bagi dia untuk berpisah dengan saudaranya dalam rangka takut adanya pengembalian, adanya pembatalan. Takut dia, sehingga karena takut adanya pembatalan, maka dia lebih cepat untuk meninggalkan majelis, walaupun nanti kembali lagi ada masalah bagi dia kan, karena udah batal. Itu nggak boleh, Pak. Maka Anda meninggalkan majelis, biarkan natural aja gitu loh, Pak. Natural, ya, tidak ada betul-betul muslihat, tidak ada tipu muslihatan. Maka dari sini, barakallahu fikum, pertanyaan selanjutnya adalah, Anda masuk di Indomaret atau di mal-mal yang lain ya, terus ada kata-kata siapa yang menjatuhkan barang maka harus dibeli.
Harus dibayar kan? Dibeli dibayar apa coba ya? Gitu, harus dibayar. Boleh nggak gitu? Boleh nggak ini? Nggak boleh, Pak. Kenapa nggak boleh? Mana khiyar majelisnya? Dia sudah mensyaratkan, tapi mensyaratkan dari pihak kamu. Kami nggak sepakat dengan syarat itu, ya kan? Karena dia ini tulisan ini adalah sebuah ungkapan syarat kami, gitu kan, Pak ya? Yang menjatuhkan harus membelinya. Ini kan syarat dari pihak kamu. Kami nggak setuju kok dengan syarat ini. Nah, ini nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena nggak ada ridho dari pihak apa? Pembeli. Pembeli nggak pengen beli itu kok, dipaksa untuk beli itu. Sedangkan syarat jual beli harus ridho. Gitu. Syarat jual beli harus ridho. Anak nggak ridho, ngaku mereka nggak pengen beli itu kok. Cuma jatuh tanpa sengaja, lalu dipaksa untuk beli, kan nggak ridho. Terus khiyar majelisnya mana? Nggak ada kan, harusnya aku bisa milih, bisa apa? Nggak ada milih, nggak ada. Pokoknya harus kamu beli. Gitu loh Pak, paham gak? Nah, bahasa yang pas adalah yang memecahkan barang wajib diganti. Ngono loh. Ojo dibeli, diganti. Loh, Anda yang memecahkan kan ya, tanggung jawab dong. Gantiin. Nah, ganti bisa jadi jenengan beli dari yang lain, gantiin piring yang sama dengan itu. Kok juga mentuku piye karepmu itu? Kan beda babnya, yang merusak yang mengganti. Bukan merusak itu membeli, kan beda babnya. Merusak berarti Anda tanggung jawab untuk menggantinya. Itu namanya akad doman, ganti rugi. Gitu loh. Tunggu gitu ya. Tunggu dulu. Wes terlalu banyak malah stres, Bu. Ya, kalau itu tadi diganti dengan barang yang itu tadi supaya ya, nggak bisa Pak, hukum asal Pak, yang namanya doman itu barang dengan barang yang semisalnya, itu hukum asal. Kalau nggak bisa maka ada krusnya. Apa krusnya? Pakai uang. Kalau nggak bisa, kan barang kan bisa dia nggak punya juta, punya barang yang semisalnya kan, ya udah barang aja itu. Kan nggak mesti harus dibeli gitu loh Pak. Tapi kan dari pihak toko wajib nah itu yang keliru. Kok sopon tuku? Tapi cukup bisa Allah ya. Ya supaya banyak, nanti banyak stresnya. Sudah hampir 1 jam tuh. Nggih. Salah satu bilangnya itu dia menghadirkan BPKB sepeda motor ada kita buat seseorang terus yang itu kan nggak mau bayar karena dipakai dari negara itu kan selain BPK. Tapi ketika itu digunakan dan bayar berarti kan sepeda motor orang-orang ini kan pasti akan dibayar dengan nah itu apakah tidak menjadi orang-orang ya. Ya, jadi gini kasusnya itu, ada orang tua yang meninggal gitu ya, atau meninggal, terus kebetulan dia meninggalkan warisan, gitu ya. Kan udah kok mati kan berarti meninggal warisan gitu loh. Nah, warisan ini sepeda motor, di antara warisan itu sepeda motor.
motor. Ternyata sepeda motor ini masih belum lunas, masih cicilan di bank, gitu Bu ya? Apa? Oh, berarti dia utang gitu ya? Oh ya, jadi orang tua kita itu utang, ya utang ke bank gitu ya, bank, tapi GW jaminane, oh ya sepeda motornya orang lain gitu kan, nah ini piye gitu kan, ya sedangkan ahli waris itu nggak gelem bayari apa, bayari bank, soalnya ono ribae. Terus piye jalan keluare? Kalau nggak dibayar, ya dolimnya orang lah sepeda motor ini kira piye? Dijukul risik harus marian. Gini Bu, barakallahu fikum Bu. Ada dua jalan yang harus ditempuh. Jalan pertama, orang tua itu hutang, wajib ahli waris membayarnya. Itu hutangnya orang tua, wajib ahli waris membayarnya. Wajib membayar ini dua kemungkinan, bisa dari hartanya si mayit, karena harta si mayit itu nggak boleh dibagi kecuali setelah apa? Ditunaikan hutangnya dan ditunaikan wasiatnya. Kalau hutang sampai habis duitnya pun ya nggak apa-apa, berarti ahli waris nggak punya warisan karena entek duitnya itu bayar utang. Kalau wasiat nggak boleh melebihi sepertiga, maka pihak ahli waris wajib membayar itu. Nah, urusan yang kedua adalah kalau bisa diterapkan, Pak, saya akan bayar uang pokoknya aja, nggak ada bunganya. Kalau jenengan bisa begitu, monggo. Kalau bisa. Kalau nggak bisa, maka ini bertabrakan dua masalah, dua kerusakan. Kerusakan yang pertama adalah kalau kamu nggak mau bayar sepeda motornya, uang hilang. Kalau kamu bayar, berarti sepeda motornya aman, Anda ta'awun sama riba. Kan gitu Pak ya? Paling ringan bayar itu. Idza tazaham adatul mafasidi yurta kabulatna minal, tabrakan dua mafsadah. Ambil yang paling kecil mafsadahnya. Yang paling kecil bayaran itu. Terus piye? Udah motor ngomong gitu. Lah piye urusan gitu. Maka yang paling kecil mafsadahnya bayaran. Anda boleh melakukan ini dalam rangka apa? Mencegah mafsadah yang paling besar. Apa itu? Haknya orang ini, haknya orang. Jelas ya? Baik. Subhanallah, alhamdulillah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد